Seperti yang kalian sudah lihat di video sebelumnya, aku membahas tentang etika kerja di Jerman. Itu lebih ke tips untuk bagaimana kita beretika di tempat kerja dan bagaimana kita mengambil alih pekerjaan atau lebih ke bagaimana kita menghadapi atau menghandle pekerjaan. Dan di sini aku mau share ke kalian bagaimana cara kita beretika dengan teman-teman kerja dan bagaimana kita bersosialisasi dengan mereka, dengan teman-teman kerja. Karena menurut pengalaman aku, lucunya itu kayak budaya gosip di tempat kerja di sini tuh kuat. Kayak aku pernah cerita di video yang sebelumnya di Ausbildung sebagai perawat, pekerja A dan pekerja B itu mereka sangat dekat, mereka kayak bener-bener work bestie gitu. Tapi selama si pekerja A gak ada dan pekerja B ada, terus kita kayak istirahat bareng, si pekerja A ngomongin semua kayak hidupnya si person B gitu. Kayak contohnya, kayak kemarin-kemarin aku tiba-tiba ngedenger kayak, iya nih katanya si pengacara ini dia mau nikah, terus dia ngundang kita ke tempat toko gaun, dan dia coba gaun-gaun, dan aku juga punya kok fotonya ini katanya. Aku kayak, ya ampun itu udah kelebihan loh, itu udah bener-bener kayak kelebihan. Dan juga dia ngomongin tentang pekerja lainnya yang kayak, iya nih dia sakit mulu, dan kayak, ya ampun kayak kalian kayak mereka berdua itu kayak si person A sama B itu mereka berteman loh. Kenapa gitu kayak si person B ngomongin person A dan nggak cuma baiknya aja, mereka juga komplain tentang si person A atau si person B komplain tentang si person A dan nggak cuma gosip aja, ada juga pekerja-pekerja yang cuma pengen ngebully kalian. Jadi yang aku observasi di tempat kerja itu semuanya nggak selalu tentang kalian dan nggak selalu tentang pekerjaan, nggak selalu salah kalian. Itu kadang mereka yang salah, tapi mereka gak mau kelihatan salah dan mereka nunjukinnya ke kalian atau ke kamu atau ke pekerja lain yang sama dia. Atau yang lebih parahnya itu orang-orang Jerman atau orang-orang luar negeri yang di Jerman di tempat kerja, si pekerja ini punya masalah di rumah atau punya masalah sendiri, punya masalah sama mungkin keluarga, partner, atau keuangan, atau kesehatan. Aku nggak tahu. Mereka punya masalah dan mereka datang ke tempat kerja dan mereka juga nggak terlalu motivasi untuk ke tempat kerja. Dan mereka melampiaskannya itu ke kalian. Contohnya kayak teman kelas aku. Dia kerja di kantor hukum yang sangat kecil dan dia cuma punya satu asisten, satu pekerja, dan satu buhaltu yang ngurus gaji. Jadi dia sama Ausbilderinya dia dan Ausbilderinya itu marah-marah ke dia atau komplain ke dia atau tiba-tiba kayak manis banget ke dia. Hari ini juga dia cerita ke aku kayak, "Rizky tahu gak? Dia tiba-tiba marah loh ke aku. Kamu kenapa gak nanya? Kamu kenapa? Terus kan katanya ada deadline. Deadline-nya itu padahal tanggal tanggal 20 loh. Terus dia mintanya ke aku untuk nyelesainnya hari ini. Padahal dia juga bisa loh ngerjainnya katanya. Terus kayak kalau aku nanya katanya, dia malah kayak gitu. Dan, contohnya juga pas Ausbildung aku yang pertama kenapa aku stop juga aku ngerasa kayak si wali kelas dulu aku dia nggak stabil banget, kayak aku minta tolong, aku nggak ngerti, dan bukannya dia ngejelasin, dan bukannya dia nolong aku, dia malah kayak komplain, "Apa sih yang salah sama kamu?" katanya, "Kenapa kamu nggak organize sendiri? Kenapa kamu nggak ini nih? Organisasi organisasi!" Dia malah marah ke aku. Dan, aku kira kayak aku yang salah kan, ternyata kayak waktu ke waktu, itu bukan salah kita. Kalau ada pekerja yang marah ke kalian atau ada pekerja yang kelihatan kayak negatif lah, kita ambil negatif. Kalau ada pekerja yang negatif ke kalian, please jangan ambil personal, jangan ambil kayak jangan stres, jangan baper lagi. Kembali lagi ke jangan baper. Aku tahu kalau kita budaya kita tuh kita kadang baper, kita gak enakan orangnya. Aku ngerti banget, tapi kalau udah di sini, di dunia kerja Jerman, hilangkan rasa gak enak, hilangkan rasa baper. Kalau ada pekerja yang marah dan mereka nanya, "Kenapa kamu ngerjain ini? Kenapa kamu gak nanya? Kenapa kamu gak ini?" Padahal kamu udah nanya, padahal kamu udah ngelakuin ini, padahal, dan dia minta kamu ngerjain ini dan pas kamu ngerjain ternyata salah dan mereka marah-marah ke kalian. Please, kalian coba jelaskan atau kalian coba kayak play cool karena mereka akan ngehargain kalian kalau kalian enggak ngasih apa yang mereka inginkan. Ngerti nggak? Kayak mereka coba untuk meremehkan kalian, mengucilkan kalian, ini salah kamu tuh nggak bagus, nggak baik, nggak ini, apaan ini. Terus kalian kayak, oh my god, maaf, sorry, gimana? Jangan loh. Kalian bener-bener kayak oke, kayak bener-bener kayak
lempeng gitu, kayak bener-bener lempeng itu bahasa bahasa Sunda itu lempeng gitu, kayak kayak kaku aja gitu, kayak kayak flat aja gitu, kayak lempeng aja, apa sih flat bahasa kayak lurus aja gitu, kayak, oke, eee, sorry. Mungkin ini kesannya gak baik, ini kesannya gak enak, tapi kalau kalian diam ketika mereka marah-marah ke kalian, terus kalian kayak tegak gitu, kalian jangan memperlihatkan kalau kalian tuh lemah, memperlihatkan kalau ini semuanya 100% salah kalian, padahal bukan. Kalian tegak, kalian oke, sorry gitu. Terus kalian favorit aku ini kayak gini. Terus aku kayak, oke, aku gak akan ngerjain lagi kalau kayak gitu. Aku ada pengalaman sama beberapa pekerja. Terus aku kayak bleibe cool, aku kayak oke, oke, makasih. Makasih udah ngeliatin ke aku. Makasih udah memperbaikinya. Makasih. Bilang aja makasih. Danke, danke. Danke aja gitu. Dari sana mereka kayak bakal frustasi sendiri. Dari sana mereka akan mikir kayak, ini orang kayak gimana sih? Ini orang kenapa sih? Kok dia nggak ngasih apa yang gue mau gitu kan? Dia maunya kalian sedih, dia maunya kalian marah juga. Ya udah sih kayak dingin aja gitu, nggak usah ngerespon apa yang mereka inginkan, bereaksi gitu ke mereka. Ya udah sih gitu kalau mereka lagi marah-marah atau mereka kayak jutek ke kalian atau mereka kayak diem ke kalian, mungkin mereka ada masalah dengan hidup mereka sendiri. So, jangan baper. Dan ya, akar masalah yang aku observasi udah aku ceritakan ke kalian, dan sekarang poin pertama yang ingin aku bilang ke kalian yaitu setiap orang punya strategi yang berbeda. Setiap pekerja itu punya strategi kerja yang berbeda. Untuk kalian yang lagi kerja atau lagi Ausbildung atau lagi FSJ sebagai perawat atau di gastronomi atau di perhotelan atau werkstatt atau di buro atau dimanapun itu, mungkin ada pekerja yang memperlihatkan ke kalian seperti A dan ada pekerja lain yang memperlihatkan kalian B, kayak beda-beda gitu. Kalian harus milih sistem mana yang ingin kalian pakai. Contohnya si pekerja A memperlihatkan ke kalian bagaimana caranya melakukan sesuatu, dan si pekerja B memperlihatkan kalian sesuatu yang sama tapi dengan cara yang beda. Terus kalian mikir kayak, oke, si pekerja B mengerjakan sesuatu sangat efisien untuk kalian dan kalian bisa lebih mengikuti si pekerja B. Dan suatu hari kalian kerja sama si pekerja A dan kalian kerja dengan strategi yang si pekerja B perlihatkan. Terus si pekerja A bilang kayak, enggak gitu, kayak gini, ini lebih ini. Kenapa kamu ngelakuin ini? Nah, itu masalah yang kadang atau yang sering aku punya ketika Ausbildung, atau masalah ketika aku datang sebagai pekerja baru, kayak aku udah punya strategi aku sendiri, terus aku kerja sama si pekerja A contohnya, dan si pekerja A itu sangat-sangat dominan, ada banyak pekerja yang dominan, dan si pekerja A ingin banget kita kerja seperti si pekerja A, padahal kita udah punya strategi yang sangat efisien untuk kita, yang kalian pelajari dari si pekerja B. Terus kalian bilang, ya ini cara aku kerja, ini buat aku lebih efisien, dan ini juga tidak, contohnya kalau kalian sebagai perawat, dan ini juga tidak berbahaya untuk si pasien. Ya udah sih kayak, aku ngelakuinnya kayak gini. Bilang, aku ngelakuinnya kayak gini, dan ini juga aman untuk dilakukan. Dan ini lebih efisien untuk aku. Kalian harus ingat, terus kalian juga bilang ke mereka kayak, setiap orang kerja beda-beda dan ini cara aku bekerja. So, kayak bener-bener kayak kalian latih mental kalian, kayak bener-bener baby step, seperti yang videoku sebelumnya, kalian bilang, ini cara aku kerja, ini strategi aku kerja, dan ini sangat efisien untuk aku, dan ini aman untuk dikerjakan. Setiap orang bekerja beda-beda, dan ini strategi aku. Poin yang kedua, yaitu seperti yang aku bahas sebelumnya tentang gosip, atau tentang si person A dan B mereka berteman, tapi selama mereka berpisah, mereka kayak menggosipkan satu sama lain. Kalau kalian dekat sama rekan kerja itu bagus, tapi kalau kalian terlalu privat deketnya, hati-hati karena mereka terlihat sangat friendly, sangat bisa dipercaya, dan mereka membuat kita ngerasa aman, dan mereka juga mendengarkan kalian. Tapi alangkah baiknya kalian hati-hati dengan mereka, karena orang-orang Jerman juga atau orang-orang sini, mereka bisa aja kayak punya hari yang baik, punya hari yang nggak baik, punya masalah. Contohnya hari ini mereka sangat-sangat friendly dan the next day mereka sangat-sangat dingin. Menurut pengalaman aku, coba kalian jangan bawa itu personal juga.
kalian ngerti aja kalau mereka punya bad day dan mereka gak mau ngobrol sama kalian dan mereka gak mau senyum sama kalian. Dan poin yang ingin aku sampaikan itu, teman kerja kalian itu bukan bestie kalian, bukan teman privat kalian, bukan teman baik kalian. Mereka bisa aja ngomongin hidup kalian di meja teman-teman circle-nya mereka atau dengan teman-teman kerja yang lainnya. Kita nggak tahu, tapi itu yang udah aku observasi di mana-mana. Setiap aku kerja, terus ambil istirahat, terus duduk sama teman-teman kerja, dan si teman-teman kerja itu ngomongin tentang teman-teman kerja yang lainnya. Dan padahal mereka berteman. So, tips aku, kalian coba bedakan teman kerja dan teman privat kalian. Coba aja untuk profesional, coba aja untuk baik, untuk ramah, tapi jangan percaya sama mereka. Dan sebisa mungkin jangan biarkan mereka mempengaruhi mood kalian dan mempengaruhi hari-hari baik kalian. Poin yang ketiga, oke, ngomongin tentang istirahat. Aku nggak tahu gimana kalian melakukan istirahat, tapi tips aku, kalian kalau istirahat, kalian gak harus join teman-teman kerja kalian. Kalian punya istirahat 1 jam atau setengah jam. Coba mungkin kayak setengah pause kalian sendiri atau setengah pause sama mereka. Kalian gak harus selalu sama mereka. Contohnya aku punya pause sejam, aku istirahat sejam, setengah jam aku pergi keluar, kadang aku beli sesuatu yang aku perlukan, atau aku cuma kayak jalan kaki di luar, ngehirup udara segar. Terus aku datang dan aku join teman-teman kerja aku untuk makan siang karena aku sering bawa bekal kan, dan bekal aku harus aku hangatkan. Jadi aku join mereka dan aku makan sama mereka. Dan juga ketika istirahat, jangan bahas tentang kerja. Itu istirahat, itu waktunya untuk istirahat. Tapi kalau teman-teman kerja kalian ngomongin tentang kerjaan, kalian gak harus join, kalian gak harus ikut-ikutan, kalian dengerin aja. Dan poin yang selanjutnya juga ini untuk menghindari kesalahpahaman atau kesalahan yang fatal, yaitu ketika kalian mendapatkan tugas dari pekerja A atau B, kalian langsung tulis dan kalian itu 100% tanggung jawab atas pekerjaan ini. Which artinya, kalau kalian gak yakin kalian harus melakukan ini atau itu, kalian gak ngerti apa yang harus kalian lakukan, dan ini tanggung jawab kalian, kalian tanya. Komunikasi, komunikasi, tanya. Kalau kalian gak yakin kayak, hey, kamu nyuruh ini. Aku cuma pengen meyakinkan aja. Aku harus ngerjainnya kayak gini kan? Atau kayak, aku harus ngelakuin ini kan? Gak harus ini, cuma ini. Pokoknya kalian tanya apa yang ada di kepala kalian. Karena kayak bayangin kalian harus nge-flege satu pasien, terus si pekerja itu bilang, tolong jangan bersihkan luka ini. Terus karena kalian gak yakin, kalian gak paham, kalian gak ngerti, kalian membersihkan luka ini, dan itu kesalahannya fatal banget. Tolong, kalau kalian gak yakin atau gak ngerti, kalian nanya, hey, aku gak yakin deh, ich bin unsicher. Atau, hey, ich möchte nur sicher zu gehen, kayak make sure atau meyakinkan kalau aku harus ngelakuin ini, atau aku bisa melakukan ini, dan caranya gini. Kayak bahasa Jermannya itu besser zu viel als zu wenig. Lebih baik terlalu banyak daripada sedikit gitu. Jadi mending kalian banyak nanya dan menghindari kesalahan yang sangat fatal daripada udah terlalu telat gitu. Karena kalau kalian melakukannya dan ternyata itu salah, terus kalian kayak, oh aku kira, kenapa kamu gak nanya? Mereka suka banget nanya kayak, kenapa kamu gak nanya? Kenapa kamu gak bilang kalau kamu gak ngerti? Kenapa kamu gak nanya kalau kamu gak ngerti? Dan poin terakhir ini sangat-sangat penting untuk disampaikan, dan ini juga aku baru aja nyadarinya akhir-akhir ini. Jadi rekan-rekan kerja kalian tuh sebenarnya gak peduli sama kalian. Gak peduli sama masalah yang sedang kalian hadapi. Mereka gak peduli kalau mama kalian meninggal, kalau papa kalian meninggal, kalau kalian sakit, kalau kalian cedera atau apa. Mereka gak peduli. Beneran, mereka gak peduli. Mereka cuma, gak semua, tapi mostly, kebanyakan. Mereka cuma peduli sama to-do list mereka atau tugas-tugas mereka yang harus mereka selesaikan. Mereka peduli dengan well-being mereka atau dengan diri mereka sendiri, dengan tanggung jawab mereka sendiri. Contohnya, Ausbilderin aku mengingetin aku untuk
sebisa mungkin jangan sakit, sebisa mungkin terus datang 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 datang. Walaupun kamu kayak punya sakit kepala sedikit, datang aja ke kantor. Aku ambilnya itu sebagai motivasi dan ternyata itu enggak, itu cuma kayak gimana ya? Biar mereka punya orang untuk mengerjakan sesuatu. Kalian gak usah caper atau cari perhatian pas lagi sakit. Kalau kalian lagi sakit, kalian bilang kalian izin sakit atau kalian pulang ke rumah. Kalau kalian sakit, izin sakit. Dan kalau kalian lagi di rumah, kalian sakit atau sakit kepala atau ini tuh, kalian telepon tempat kerja, izin sakit. Dan kalau siapapun itu meninggal, kalian bilang kayak siapapun ini meninggal dan aku perlu waktu untuk memprosesnya. Itu sangat-sangat ditoleransi. Walaupun kalian punya masalah dengan kesehatan kalian, dengan apapun itu, kalian gak usah, sebisa mungkin jangan cerita ke mereka. Karena bisa aja mereka jadikan itu sebagai topik pembahasan gosip di atas meja dengan teman rekan-rekan kerja yang lainnya. Pesan aku kayak jaga kehidupan privat kalian, sebisa mungkin jangan bawa ke dunia pekerjaan kalian. Dan teman kerja kalian bukan bestie kalian, dan mereka nggak peduli sama kalian, mereka cuma peduli sama diri mereka dan kerjaan mereka dan gaji mereka. That's why, maka dari itu kalian jaga diri kalian, kalian benar-benar jaga diri kalian di tempat kerja kalian, sadar sama diri kalian sendiri, dan jangan biarkan teman-teman kerja yang toksik mempengaruhi hidup kalian. Itu pesan penting yang ingin aku sampaikan ke kalian. Ini sangat-sangat penting untuk aku sampaikan, apalagi untuk kalian yang baru, untuk kalian yang nggak tahu orang-orang Jerman atau budaya kerja di Jerman kayak gimana, karena ini semuanya berdasarkan pengalaman aku, dan semua tips ini yang bisa aku share ke kalian, yang bisa membantu kalian atau menginspirasi kalian di tempat kerja, biar kalian jauh-jauh dari rasa galau, dari rasa depresi, atau merasa diremehkan, atau merasa gak berarti. Jangan ngerasa kayak gitu. Kalian sangat-sangat berarti. Kalian itu hadiah untuk dunia. Dan pekerjaan di sana atau tempat kerja kalian butuh kalian, teman-teman kerja kalian butuh kalian. So just stay professional. Untuk kalian yang ingin tahu etika-etika kerja di Jerman atau tips etika kerja di Jerman, kalian bisa tonton videonya setelah video ini, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi aku. Dan untuk kalian yang ingin tahu tentang interview visa Jerman atau tips interview atau surat motivasi dan seterusnya, kalian bisa lihat di video-video yang udah aku upload. So, untuk kalian yang tertarik dengan Jerman, kultur Jerman, atau kehidupan di Jerman, di channel ini aku membahas tentang Jerman, dan aku juga membahas tentang mental health atau tentang kesehatan mental kita atau tentang pengembangan diri. Dan ini gratis. Kalian subscribe ke channel aku karena ini sangat-sangat membantu aku untuk terus mengupload video-video bermanfaat yang selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk meluangkan waktu kalian untuk nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.